Rasulullah SAW ya, yang tadinya di luar sholat kita banyak hijabnya, banyak penghalangnya. Saat kita sholat, hijab itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sayang ya, ketika hijab itu dibuka, kita malah fokus sama hal-hal remeh, sama apa, sama hutang misalnya, sama kesulitan diri kita, sama suami, sama istri ya. Kata Allah, kok kamu malah nengok ke sana, kok kamu malah nengok ke yang aku ciptakan, kamu sudah berhadapan denganku loh, kok kamu malah nengok ke kiri dan ke kanan. Tidak sebegitu menyenangkankah Allah? Tidak begitu pentingkah Allah? Tidak begitu pentingkah aku, wahai hambaku, sehingga engkau ingin cepat-cepat ya, bercakap-cakap denganku, lebih fokus sama handphone dan yang lain-lain sebagainya. Sesungguhnya untuk sholat mengandung beberapa unsur yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah arkanan, ada rukun-rukunnya ya, yang harus dituntaskan. Nah, rukun ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan fikih. Maka nanti di hari Senin kita akan berbicara fikih dengan menggunakan kitab Fathul Qarib. Untuk apa? Menuntaskan rukunnya sholat. Jadi teman-teman jangan sampai sholat yang setiap hari kita lakukan ternyata secara rukun masih salah, masih kurang gitu. Nanti makanya kita akan belajar dengan menggunakan kitab Fathul Qarib ya. Dan teman-teman, sholat itu harus bersanad ya. Maksud bersanad tuh gini, kata Rasulullah SAW, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian semua sebagaimana kalian melihatku sholat. Jadi sholat yang kita lakukan ya harus mempunyai mata rantai sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi para sahabat sholat mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah karena para sahabat melihat. Ada lagi para tabi'in ya, tabi'in melihat siapa? Melihat para sahabat sholatnya seperti apa, bagaimana. Nah, tabi'ut tabi'in melihat siapa? Melihat tabi'in. Lalu tabi'ut tabi'in ya memperlihatkan sholatnya kepada siapa? Kepada para imam-imam ya. Jadi para imam-imam tuh Imam Malik ya, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal ya. Di antara mereka ada yang pernah melihat tabi'ut tabi'in. Jadi untuk malam ini kita ajarkan terkait ruhnya dulu ya, spiritnya dulu gitu. Wajibatin ya, dan hal-hal yang diwajibkan dalam sholat gitu ya. Jadi ada yang sekedar sholat menggugurkan kewajibannya, ada yang sholat sekedar mencari nikmat di sholat, ada juga yang sholat hanya sekedar apa? Sekedar obat penenang ya, obat penenang. Ada juga yang dia sholat untuk apa? Untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, ruh dari sholat itu apa? Wal ikhlasu, itu ikhlas. Apa itu ikhlas? As-sawabu minad danas ya, suci dari apa? Danas, kotoran-kotoran, motif-motif selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ikhlas. Jadi nanti ikhlas itu teman-teman memahaminya gini aja, ada lillah, ada billah ya, ada lillah, ada billah. Lillah itu dia sholat untuk Allah ya, dia sholat nih, Allahu Akbar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, dia mengartikan lillahnya itu bimakna lillah, untuk Allah. Dia melakukan sesuatu persembahkan untuk Allah. Ada lagi makna lillah, ini billah, dia tidak bisa sholat
kecuali billah, dengan Allah. Ya, dengan Allah. Ada lagi fillah. Apa itu fillah? Dirinya sudah tidak ada. Ya, fillah itu yang ada adalah Allah, tenggelam dalam ketauhidan. Nah, bahasanya tenggelam dalam ketauhidan. Jadi teman-teman kalau udah nyampe pemahaman ini nih, ya teman-teman makan pun nanti sholat. Makan itu sholat juga nanti. Tidur pun sholat, ngobrol pun sholat nanti. Kalau udah nyampe zauk sini ya. Jadi setiap apapun yang teman-teman lakukan, ya, sholat nanti itu. Wal khusu'u, ya wal khusu'u, dan khusu'. Nah teman-teman semua nih, coba saya mau tanya dulu ya. Kita kan sering mendengar kata khusyuk. Nah ya pertanyaannya, khusyuk itu apa gitu. Sehingga kita menganggap khusyuk itu susah. Yang penting mah kita sholat aja, khusyuk mah ya nomor 2 gitu. Kenapa? Karena kita menganggap khusyuk itu susah. Nah kan? Karena kita menganggap khusyuk itu apa? Khusyuk itu adalah fokus, sehingga susah. Karena kalau kita menganggap khusyuk itu adalah fokus, teman-teman sampai kiamat pun ya nggak bakal fokus dalam sholat itu. Karena memang khusyuk itu bukan fokus. Ya, khusyuk itu bukan fokus. Lalu apa itu khusyuk? Khusyuk itu hati kita berada di sana. Ya, hati kita berada di sana. Hati kita terlibat ketika sholat. Ya, hati kita terlibat sholat. Contoh gampangnya lagi makan juga teman-teman semua. Kita makan dalam kondisi yang enak. Ya, enak tempatnya, enak cuacanya, enak rasanya. Teman-teman di situ akan terhanyut dalam makanan itu. Nggak mau mikirin yang lain-lain tuh. Nggak mau mikirin setelah makan ngapain. Nggak mau mikirin setelah setelah kita makan mau kemana. Kayaknya makan ini enak. Enggak tuh. Teman-teman terhanyut dalam sholat, dalam makan itu. Nah itu dinamakan dengan khusyuk. Kalau dalam bahasa Sunda itu namanya ngalimen. Bahasa Sunda itu namanya ngalimen. Orang Jawa apa ya, kalau makan enak tuh fana gitu. Nah kalau Sunda tuh namanya ngalimen. Wa hudurul qalbi, dan keterlibatan hati, ya, kehadiran hati. Nah, yang dimaksud dengan hudurul qalbi adalah teman-teman mampu menghadirkan hati kita di saat sholat. Maka di situ akan timbul kenikmatan. Sebenarnya teman-teman ngaji, ya, teman-teman ngaji ini, ya, ketika hati kita terlibat 2 jam itu nggak bakal kerasa. Tapi kalau hati kita tidak terlibat, jangan lihat 1 jam, jangan lihat setengah jam, 15 menit aja kayak di neraka puluhan tahun, kayak puluhan tahun. Sama dengan awal dulu kita menikah, ya, kayaknya pengennya deket terus. Ya seharian itu kurang gitu. Itu namanya keterlibatan hati. Nah, fa'inal sholata, maka sesungguhnya sholat tastamilu ala af'alin wa zikrin wa munajatin. Karena sesungguhnya sholat tastamilu, melingkupi atau tercakup dari apa?
dari af'alin. Af'alin. Af'alin itu adalah gerakan. Wa zikrin, dan di situ ada zikir. Ya, seperti kita baca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Baca surat pendek, subhana rabbil azimi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, itu kan zikir tuh yang dilafalkan. Wa munajatin. Nah, ada juga yang dinamakan munajat. Apa itu munajat? Nah, ini teman-teman di sini kadang kita sering lupa di sini bahwa sholat itu adalah mahalul munajat, tempat kita bermunajat kepada Allah. Ya, munajatin adalah konektivitas yang kita bangun dengan Allah Subhanahu wa taala melalui apa? Melalui sholat. Nah, karena kita tidak memahami sholat itu adalah mahalul munajat, tempat kita bermunajat kepada Allah, akhirnya kita banyak doanya setelah sholat. Padahal di sholat itu adalah tempat kita bermunajat kepada Allah. Makanya kenapa ya para ulama-ulama yang khas, ya, kiai-kiai yang khas nih, kalau setelah sholat simple, ringkas gitu, ya, ringkas gitu. Kenapa sholat itu disebut dengan doa? Karena sebenarnya sholat itu yang kita lakukan itu adalah implementasi dari doa itu sendiri yang terlambangkan melalui gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan. Bukankah ketika kita ingin memberi kepada seseorang, ya, kita harus tahu dulu apa yang menjadi permasalahan orang tersebut. Ada proposal yang dia lampirkan kepada kita. Apa kebutuhannya? Apa urgensinya? Sehingga saya harus ngasih. Nah, sholat adalah proposal itu sendiri sebenarnya. Dengan apa? Dengan gerakan-gerakannya, dengan keterlibatan hati kita. Karena di sholat itu ada ruku, di sholat itu ada sujud, di sholat itu ada bacaan Al-Fatihah, di sholat itu ada takbir. Dan itu kan tentang posisi kehambaan semuanya. Allahu Akbar. Itu tentang bagaimana kita berpasrah kepada Allah. Lalu kita membaca Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, tidak ada yang bisa menolongku, tidak ada yang bisa saya harapkan kecuali kepada Engkau. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seperti halnya anak kecil yang dia tidak peduli siapapun, yang dia cari adalah ibunya. Nah, dia tidak peduli siapapun, yang dia cari adalah ibunya. Sebenarnya itu adalah posisi paling kehambaan. Ya, posisi paling menghamba itu sholat. Lalu ada ruku. Ruku itu tentang apa? Tentang benar-benar kita sudah tidak ada lagi daya dan upaya itu. Ruku itu. Yang biasa kita menenggak, melihat ke atas. Sekarang kita benamkan haul dan kuah kita. Haul itu daya dan upaya kita. Kita merunduk dengan sujud, dengan ruku kita. Lalu ada sujud. Ya, sujud pun sama. Dia adalah posisi paling menghambakan. Jadi kata Rasulullah SAW, ya, tidak ada tempat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya kecuali saat hamba tersebut bersujud. Maknanya apa, teman-teman? Sujud itu adalah posisi kehambaan. Teman-teman nih, ketika mempunyai salah kepada seseorang, lalu teman-teman merasa bersalah, pada satu waktu ketemu dengan orang tersebut, otomatis teman-teman tuh kayak langsung menundukkan kepala dan mau mencium kakinya. Itu sebagai tanda apa? Sebagai tanda, ya kalau kita banyak salah, banyak dosa, itu sebagai tanda minta maaf kita.
orang tersebut yang kita benar-benar cinta itu sebagai tanda mahabbah kita, tanda penghormatan kita kan gitu. Kayak ibu bapak kita kan gitu. Jadi sebenarnya kenapa sholat dinamakan doa? Karena di situ adalah ya, simbolisasi dari kehambaan. Dan dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan, as-shadaqatu lil fuqara'i. Sodako itu hanya untuk siapa? Untuk orang-orang fakir. Jadi ketika teman-teman berada dalam sholat, sebenarnya teman-teman sedang mensimbolisasikan tentang kefakiran itu sendiri itu. Maka di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita semua, wasta'inu bisabri wassholah, mintalah pertolongan kepadaku dengan sabar dan sholat. Sholat yang kayak gimana? Yang dia tahu bahwa sholat itu adalah tempat dia menghamba kepada Allah. Dan ada yang lebih dalam lagi teman-teman semua ya. Ketika teman-teman sholat, teman-teman itu sedang masuk ke alam gaib sebenarnya. Satu alam yang teman-teman tuh tidak boleh diganggu oleh apapun. Mau itu anak kecil di depan kita lagi berantem, lagi gangguin kita. Di luar ada tukang paket ya. Teman-teman sebelum sholat nyari kunci mobil nggak ketemu, pas sholat ketemu, tapi teman-teman kan harus tetap dengan kondisi sholat ya kan. Sebenarnya teman-teman itu sedang belajar menjadi anak kecil yang dia tidak peduli terhadap siapapun, oleh kondisi apapun, yang penting saya bersama dengan orang tua saya. Saya tidak peduli bagaimana carut marut dunia itu seperti apa. Saya tidak peduli tentang masalah saya sebesar apa. Saya tidak peduli tentang dosa saya sebanyak apa. Saya tidak peduli tentang apapun. Saat ini saya bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam sholat. Nah, kalau teman-teman sudah mampu memaknai itu, ini akan terbawa dalam rutinitas harian-harian kita. Jadi ini wajhatu wajha lillazi fataras samawati wal ardh. Bukan hanya saja saat kita sholat, di luar sholat pun kita akan mendapatkan pengalaman itu. Nah, kalau dalam Al-Quran dijelaskan ya, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala dzunubihim. Orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam kondisi berdiri, dalam kondisi tiduran, duduk ya, dalam kondisi duduk, dan dalam kondisi dia apa? Duduk. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan segala aktivitas kehidupannya diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dari apa? Dari sholat teman-teman dapat sebenarnya. Nah, ini ibadah yang sering kita lupakan. Nah, kalau teman-teman tidak tuntas di sholatnya, maka teman-teman sibuk nyari amalan-amalan lain yang kita anggap lebih besar daripada sholat. Ijazah sana sini, kolektor, menganggap ini lebih besar dibanding sholat. Sholatnya biasa saja, ketika ngamalkan itu serius. Bener nggak? Wah, nyari mursyid katanya di sana, ijazah ini, datang bayar sekian puluh juta, mencit apa, motong sapi. Karena teman-teman nggak tuntas di sholatnya, akhirnya menganggap ada sesuatu yang lebih hebat dibanding sholat, dan itu teman-teman rela bayar mahal. Ya kan? Nah, ini fakta, no debat. Fakta, no debat. Dibuka ijazah ini dengan mahar ini, oh teman langsung gesit. Kenapa? Karena di sholatnya tidak tuntas. Nego dikit. Ya kan? Temen-temen kalau udah beres di sholatnya, ngamalin apapun enteng gitu. Jadi ibaratkan sholat itu ya apa ya, nasinya, yang lain itu adalah lauknya.
Teman-teman nih kalau udah tuntas di sholat, ya nanti tuntas segalanya gitu sebenarnya. Karena 5 kali loh, bayangin yang wajib ya. Tapi ini yang 5 kali loh dalam sehari itu. 5 kali itu. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu. Paham ya? Lanjutin dulu saya. Contoh sholat khusyuk nggak bisa dicontohin gitu. Allah, ya nggak bisa, gerakannya semua sama. Ini saya sedang menjelaskan. Nah, sedang dijelaskan. Contoh zakat kita diterima. Gimana? Ini sedang dijelaskan aja dulu ya Pak ya, sabar, sukrim. Wa ma'adamu huduril qalbi, dan dibarengi dan dengan tanpa dibarengi gitu ya, huduril qalbi, kehadiran hati, la yahsulu, tidak akan berhasil, al maksudu wassolatu, ya, tidak akan mencapai hasil dari maksud sholat itu. Wassolatu silatun qawiyatun bainal abdi wa rabbihi, sedangkan sholat itu adalah tali penghubung yang paling kuat bainal abdi wa rabbihi, antara seorang hamba dengan Tuhannya. Wa manzilatun, dan destinasi, min manajilir ruhiyati, dari beragam destinasi spiritual, al yaumiyati, harian. Jadi teman-teman nggak dikasih mingguan, harian dikasih sama Allah tuh. Alati fiha, yang di dalam sholat tersebut, yughazil abdu bughyatahu, seorang hamba mengambil gizi harian ya, sebagai apa? Sebagai bekalnya. Ini teman-teman semua, sholat itu 5 waktu dalam sehari. Sebagai apa? Sebagai bekal harian. Sebagai bekal harian tuh. Oke, saya coba baca komen-komen dulu ya. Ustaz, saat sholat kalau kita khusyuk di bacaan dipastikan lupa Allah, di bacaan dipastikan lupa Allah, pun sebaliknya. Bagaimana ini? Maksudnya gimana tuh Teh Bening? Ustaz, saat sholat kalau kita khusyuk di bacaan dipastikan lupa Allah. Oh, ya enggak lah. Nanti juga enggak kok. Nanti juga bisa biasa aja. Biasa aja tuh dalam artian masih. Ya teman-teman, jangan mengira khusyuk itu hilang kesadaran ya. Salah kalau begitu teman-teman. Hilang kesadaran gitu. Kayak kita ada, bukan. Khusyuk itu juga bukan lama, bukan tentang itu khusyuk itu. Teman-teman terlibat dan masih menyadari teman-teman ada di sini. Seperti hanya Rasulullah SAW. Suatu waktu nanti dijelaskan di kitab Riyadhus Shalihin. Rasulullah lagi sholat. Nah sebelum sholat itu mewanti-wanti kepada para sahabat, wahai sahabatku, ya nanti setelah sholat atau pas lagi sholat nih, sebentar lagi sholat akan kita lakukan, saya mau baca surat yang panjang. Kata Rasulullah SAW. Para sahabat, "Naam ya Rasulullah, samina wa ata'na." Silahkan ya Rasulullah. Nah begitu Rasulullah SAW di sholat, terdengar ada suara anak kecil ya, yang ingin menyusu kepada ibunya. Saat itu Rasulullah nggak jadi pakai surat yang panjang, pakai surat yang pendek. Artinya apa tuh? Rasulullah saat sholat menyadari di sekitarnya tuh ada apa dan bagaimana. Bukan seperti hilang kesadaran ya. Itu biasanya kalau sholat banyak utang teman-teman ya, banyak utang, banyak pikiran sholat itu. Jadi bukan ingat Allah,
Ingat masalah itu namanya, sampai fana. Apakah jika sholat tanpa menghadirkan hati itu yang dinamakan tak khusyuk, Pak Ustaz? Jadi teman-teman sadari aja. Jadi setelah kita ngaji ini, sadari sholat kita nggak khusyuk, itu awalnya. Jangan teman-teman merasa udah khusyuk, kayaknya udah khusyuk, jangan, nanti nggak dihusukin sama Allah. Sadari aja sholat kita belum khusyuk. Atau teman-teman sholat jangan nyari khusyuk, paham nggak? Ya, sadari teman-teman belum khusyuk dan jangan nyari khusyuk. Nyari khusyuk gitu sholat. Ini khusyuk mana sih? Jangan nyari khusyuk. Khusyuk itu adalah output. Ya. Ketika makanannya enak, tempatnya enak, dalam kondisi batin yang enak, teman-teman otomatis ya, ngalimed itu akan datang dengan sendirinya. Ketika kolbu kita bagus, hubungannya dengan Allah, ya, zohir kita bagus, hubungannya dengan Allah, otomatis khusyuk itu datang dengan sendirinya. Jadi khusyuk itu natijah, buah. Nah, nanti kita akan berbicara akarnya dulu nih. Apa yang menyebabkan kita tidak khusyuk gitu, ya. Saat sholat jamaah terus imam bacaannya banyak salah, kadang malah jadi ngomelin dalam hati, gimana itu guru? Ya, jadi itu indikasi sebagai gini, yang pernah saya jelaskan kemarin tuh di tempat pada sen, ya, orang lain adalah pantulan diri kita. Saat orang lain berbuat salah, bisakah kita merasa tidak lebih baik dari orang tersebut? Sebenarnya itu ujiannya. Ya, ujiannya tuh. Jadi orang-orang yang bacanya kagak enak, terus bacaan Qur'annya belepotan, pengen jadi imam, itu sebenarnya dia sedang menguji kita sebetulnya, ya. Menguji kesabaran kita, menguji kekhusyuan sholat kita gitu, ya. Dan dia sebenarnya sengaja itu menguji kita. Gitu. Ustaz, sholatkan kita melakukan gerakan-gerakan seperti Nabi. Apa perlu kita ingat Nabi saat sholat? Ya, ada nanti begitu, ada juga enggak, ya. Teman-teman ikutin aja sampai beres, ya. Jangan ngambil kesimpulan sendiri, ya. Ikutin aja sampai beres, ya. Teman-teman, yuk kita lihat apa sih maksud dari sholat. Teman-teman pernah bertanya belum, maksud sholat itu apa sih? Ini kita akan bicara maksud sholat itu apa. Oke, teman-teman dibuka lagi. Al-maqsudu minas sholat. Tujuan dari sholat. Yang pertama adalah tuhratun lil qulubi, penyucian kolbu. Inna makanat as-salatu mutahhiratun lil qulubi minal musawwi wal uyubi lima fihi minal khudu'i wal inkisari wal zulli wal iftiqari wal ittirari. Innama, sholat itu sesungguhnya gitu, mutahhiratun lil qulub, penyucian untuk kolbu, untuk hati. Minal musawwi, dari beragam hal-hal yang musawwi. Musawwi itu semacam kotoran-kotoran, jelaga-jelaga gitu, hal-hal yang mendominasi dalam diri kita tuh, ya. Wal uyubi, dan aib-aib yang ada dalam diri kita itu dibersihkan oleh sholat. Lima fiha, ketika sholat dilakukan gitu, ya, dengan apa? Minal khudu'i, dengan ketundukan. Wal inkisari, dengan hati yang hancur berkeping-keping, remuk redam di hadapan Allah. Wa zulli, dan dipenuhi dengan zul, kerendahan.
wal iftiqari, perasaan yang amat sangat butuh kepada Allah, wal ittirari, perasaan yang dalam kondisi seperti dalam kondisi tepi jurang. Ittirar itu ya, kita seperti berada dalam tepi jurang. Inilah sholat yang dilakukan dengan perasaan ketundukan, dengan perasaan yang remuk redam berkeping-keping di hadapan Allah, dalam kondisi rendah, dalam kondisi amat sangat butuh kepada Allah, dan amat sangat ittirar, merasa berada dalam tepi jurang. Inilah sholat yang akan membuat hati kita ini suci. Karena ini adalah perasaan hamba semua. Nah, teman-teman, ini adalah ciri khas dari hamba, ciri khas utama dari seorang hamba. Al-khudu, yang kedua adalah al-inkisar, yang ketiga adalah al-zullu, al-iftiqar, al-ittirar. Nah, ini adalah abadun. Ini adalah perasaan yang harus dibangun ketika kita sholat. Dan ini adalah perasaan yang amat sangat khas dalam diri seorang hamba. Nah, sayangnya teman-teman semua, oke, perasaan ini bisa terbawa dalam sholat ketika apa? Ketika kita berada dalam musibah, berada dalam kesulitan, berada dalam kepahitan, berada dalam kegelapan. Ini yang bisanya terbangun dalam sholat kita. Ya teman-teman semua, yang kalau pengen usul kepada Allah, teman-teman gampang. Saya kasih tau gampang. Pengen usul kepada Allah tuh gampang. Teman-teman balik menjadi seorang hamba, bukan dengan ibadah saat, bukan. Teman-teman harus berada dalam ubudiyah, penghambaan. Yang tadi saya sebutkan tuh, makan saja. Kalau teman-teman ya berada dalam ini, teman-teman usul kepada Allah bahwa saya tidak mampu mengangkat tangan saya kalau tanpa izin Engkau ya Allah. Dan saya tahu nasi ini tidak akan mampu membuat saya kenyang kecuali dengan izin Engkau ya Allah. Nah, dan saya pun tidak mampu mengunyah makanan ini tanpa izin Engkau ya Allah. Dan ini kalau bukan tanpa nikmat-Mu, tanpa izin-Mu, nasi ini tidak mungkin tersaji pada saat ini di hadapanku ya Allah. Dan saya sadar ya Allah, betapa banyaknya dosa yang saya lakukan, kesalahan yang saya lakukan, tapi Engkau masih apa? Masih memberikan nikmat kepada aku. Teman-teman, makan aja bisa usul. Jangan berpikir usul itu susah, enggak. Ketika teman-teman kembali kepada kehambaan, kembali kepada al-khudu, ya khudu itu satu rasa di dalam diri kita yang dipenuhi dengan ketundukan. Khudu itu namanya al-khudu, ketundukan, kepatuhan.
Inkisar, remuk redam di hadapan Allah. Azul, kerendahan di hadapan Allah. Iftiqar, rasa butuh di hadapan Allah. Ittirar, yang seperti anak kecil, dia nggak mau dipegang sama siapa-siapa kecuali sama ibunya. Dia hanya percaya kepada ibunya. Meskipun yang megangnya itu dokter, yang megangnya itu suster, yang megangnya itu adalah ahli anak-anak terhebat sedunia, dia nggak percaya, nggak dipercaya ibunya. Inilah yang harus kita bangun ketika kita sholat. Ya Allah, yang lain saya tidak percaya, yang lain saya tidak peduli. Yang saya pedulikan hanya Engkau ya Allah. Inilah saya. Nah ini atribut ini harus kita bawa kepada Allah saat kita sholat. Nah kalau kita sholat dengan perasaan ini, ya, sholat itulah yang akan bisa membersihkan kolbu kita dari kerak-kerak kesombongan, dari kerak-kerak kehinaan, dari kerak-kerak segala sesuatu selain Allah itu dibersihkan. Nah sayangnya teman-teman semua, perasaan ini semua bisa terbangun dalam diri kita ketika kita sedang berada dalam kondisi musibah. Kalau dalam kondisi teman-teman lagi banyak duit, lagi sehat, lagi tidak ada apa-apa, nggak punya utang ya, itu teman-teman sholat tuh kayak yang butuh nggak butuh, sekenanya. Allahu Akbar. Sekenanya. Nah inilah mengapa teman-teman dikasih musibah lagi dan lagi. Agar apa? Agar teman-teman selalu masuk pada denyut kehambaan ini tadi. Karena ketika kita berada dalam denyut kehambaan, suara tangisan kolbu kita tuh ini begitu nyaring dan indah di arsyana. Sudah lama ya, tidak terdengar suara indah dari hamba aku. Kemana ia? Oh sekarang dia sudah dalam kondisi yang established, pamornya dalam kondisi bagus, berada dalam kenikmatan. Aku rindu ingin mendengar suaranya. Kita dibuat terjatuh melalui musibah. Akhirnya kita balik lagi kepada sifat kehambaan kita. Teman-teman, sering saya sampaikan, teman-teman kalau nggak mau jatuh, apapun yang terjadi ya, selalu berada dalam denyut kehambaan ini. Teman mau jadi presiden aman, mau jadi menteri aman, mau jadi presiden PBB aman, yang mau jadi RT apalagi, mau teman-teman punya jadi CEO, jadi apa, dalam denyut kini aman ya. Karena teman-teman tidak perlu dipancing untuk balik kepada Allah, nggak perlu. Dia sudah sadar kemana dia harus kembali gitu. Nah kelasan kita, levelan kita balik kepada Allahnya harus selalu dipancing masalahnya. Dan kita selalu terpancing menuju kepada Allah melalui apa? Melalui musibah. Ya, selalu melalui musibah baru kita bisa balik kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak dipancing ya kita nggak balik. Teman-teman, banyak kasus-kasus sekarang tuh yang tadinya petantang petenteng, yang yang Jakarta apa tuh kemarin, Jakarta keren nggak maksudnya, asik aja kan ngomong tuh saat cepet, ternyata setelah kena kasus korupsi nunduk. Banyak kayak gitu-gitu lagi di atas, wah petantang petenteng kan. Kayak kita juga mau apa ya, mau negor itu nggak bisa, ini kayaknya orang terlalu angkuh, terlalu tinggi. Overpower. Dia Tuhan kecil.
Jadi Firaun kecil kita tarik kembali oleh Allah melalui musibah. Karena kita kembali menjadi seorang hamba. Nah teman-teman, kalau nggak mau dijatuhin lagi, terus menerus berada dalam denyut. Nah NK pun sama, ya, NK pun nggak boleh keluar dari batas ini. Dan apapun yang terjadi, NK harus berada dalam batas ini. Wudu, inkisar, zul, iftiqar, dan ittirar. Dulu teman-teman semua, para sahabat ketika perang Badar dimenangkan oleh Allah, berada dalam denyut ini. Iftiqar, merasa butuh. Ya Allah, kayaknya nggak mungkin kita menang. Ya? Yang jago perang cuma beberapa orang. Ini selebihnya jago wirid semua, ibadah kayak gitu. Ya, nggak mungkin menang. Sedangkan di kafir Quraisy itu mereka emang ahli-ahli perang, terlatih, peralatannya canggih. Sedangkan kami ibadah pakai sarung. Kalau sana pakai pedang, kami pakai sarung. Kayaknya nggak mungkin. Tapi mereka ta'alluqul qalbi ilallahnya tinggi, mematuhi komando dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di saat perang Uhud kalah. Kenapa? Karena sudah merasa cukup. Dulu aja gue di Badar menang, nggak pakai apa-apa. Sekarang apa lagi? Iftiqornya kurang tuh. Akhirnya tidak mematuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalah. Jadi teman-teman, dalam hidup kalau ingin menang, ya, bergantunglah yang amat sangat tinggi kepada Allah, baru akan dimenangkan oleh Allah. Nah teman-teman, kalau nggak mau dijatuhin, baliklah kembali kepada Allah. Ya. Jadi kalau nggak inten sama Allah, ya intensnya nanti sama yang lain gitu. Tapi masalah nih, kalau teman-teman gak intens sama Allah, pasti sama handphone. Kalau udah main handphone, tenang, enjoy, relax gitu. Khusyuk gitu kan. Kalau teman-teman hubungan sama Allah nggak baik, nanti baiknya sama yang lain gitu. Nyaman kalau lagi ngobrol sama orang lain, kalau lagi komal, nyaman, tenteram gitu. Kalau sholat pengen buru-buru. Sholat ganggu aja nih. Kayak telepon melalui azan, tadi ganggu mulu nih. Gue lagi asik juga. Nah kebalikannya teman-teman, kalau asik sama Allah, intens sama Allah, teman-teman tuh kayak nggak betah sama yang lain itu. Karena asik sama Allah. Jadi munajat, ya munajat itu apa? Munajat itu adalah teman-teman membangun keintiman kepada Allah, dan manusia itu pasti intim ya dengan sesuatu gitu. Kalau nggak sama Allah, pasti sama sesuatu selain Allah gitu. Nah dari mana teman-teman bisa membangun keintiman ini? Ya dibangunnya melalui di luar sholat dulu. Dengan apa? Dengan teman-teman memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Banyakin ya berzikir kalimat la ilaha illallah. Karena kullu syai'in syaqalatun wa syaqalatul qalbi la ilaha illallah. Segala sesuatu ada alat pencucinya, dan alat pencucinya kolbu adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi ketika teman-teman begitu sholat kok nggak connect sama Allah, jangan nyalahin sholatnya, salahin kolbu kita. Banyak sangkutan ini sama yang lain, sangkutan sama orang, sangkutan rasa bersalah, sangkutan rasa berjasa, sangkutan dengan yang hal-hal lain selain Allah. Intim itu semacam kehangatan ya.
kehangatan kepada Allah tuh. Jadi banyak sekali sangkutan-sangkutan kolbu kita. Akhirnya terpecar tuh. Kalau kita membahas secara hukum energi kita tuh bocornya banyak. Bocor di hutang, bocor di masalah, bocor di kerjaan, bocor di presiden kalau kita ini, bocor di ini. Wah, banyak kali bocornya. Pemasukan nur dikit. Ya, pemasukan nur kita dikit. Ini bocornya banyak. Udah ya tekor terus. Inilah mengapa ya kita gampang bosan, gampang bete, gampang jenuh, merasa hidup itu garing, merasa hidup itu hampa. Kenapa? Tekor energi. Teman-teman terlalu banyak bocornya tuh. Yang terlalu banyak tekor banyak bocornya. Hidup tuh nggak enak, nggak nyaman. Nah, kolbunya drop, nggak pernah dicas. Sekali ngecas, casannya rusak. Casan kodok. Diliatin gitu kan. Ini mengapa banyak orang yang beragama tapi kering, lalu menyalahkan agamanya? Jangan menyalahkan agamanya. Salahkanlah diri kita. Kita tidak pernah muhasabah, melihat bahwa selama ini ternyata kolbu kita connectingnya banyak. Nggak tahu gimana Pak Ustadz dikelilingi orang-orang NPD. Teman-teman semua ya, orang-orang NPD itu memang didatangkan sama Allah untuk apa? Sengaja untuk melihat diri kita itu seperti apa, bagaimana. Kalau energi kita udah powerful, lo mau dikelilingi sama siapapun nggak masalah. Sama halnya Rasulullah SAW. Yang pertama beriman siapa? Rasulullah. Emang ada selain Rasulullah yang beriman awalnya? Ya. Tiba-tiba udah ada banyak kan, enggak tuh. Sendirian dulu kan Rasulullah. Karena beliau adalah nurun ala nur. Ya, mampu memberikan cahaya munawwir namanya itu. Itu munajat tuh ya. Pegang baik-baik. Nah, kita tuh apa namanya itu yang dinamakan dengan munajat. Al-musalli, orang yang sedang sholat, yunaji robbahu, sedang bermunajat kepada apa? Kepada Robnya. Jadi gini ya teman-teman, kalau pengen melihat doa secara gerakan sholat, jadi doa secara gerakan itu sholat. Kalau doa yang kita maknai secara lisan kan Bismillahirrahmanirrahim, itu kan ya, itu gerak apa, doa secara. Nah, ada doa secara gerakan. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengkonfirmasi tentang bagaimana sih cara kita meminta pertolongan kepada Allah, Allah langsung memberikan kabar tuh dalam surat Al-Baqarah kan, wasta'inu sabri wa sholah, mintalah pertolongan kepadaku dengan sabar dan sholat. Karena sholat itu adalah gerakan dari doa itu sendiri. Jadi teman-teman kalau udah pemahamannya di sini, butuh apa-apa sholat udah. Karena itu adalah doa gitu. Teman sedang menghamba kepada Allah, sedang mengirim proposal kepada Allah melalui sholat. Nah, ini hadis riwayat Imam Nasa'i. Qasamtu sholata, aku membagi sholat
baini wa baina abdi, antara aku dan antara hamba-Aku. Wali abdi ma sa'ala, dan untuk hamba-Aku apa yang dia minta. Nah, ini hadis riwayat Imam Muslim dan ini termasuk dalam hadis qudsi. Jadi teman-teman ingat tuh, tujuan sholat adalah kita berinteraksi secara mesra kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang maksud ketiga sekarang ya. Maksud tujuan yang ketiga. Yang ketiga adalah istiqra'un wal istiftahun libabil ghuyubi. Ya, istiqra'un itu ketukan gitu. Nah, itu istiqra' namanya ya. Wal istiftahun, ya, membuka. Ya, membuka. Libabil ghuyub, untuk memasuki pintu kegaiban. Jadi sholat adalah cara kita mengetuk dan membuka pintu kegaiban. Lalu kita masuk ke dalamnya. Ya, masuk ke dalamnya. Ya, seperti tadi saya jelaskan, teman-teman, ketika teman-teman membaca nih, Allahu Akbar, tuh teman-teman tiba-tiba nggak ingat anak, nggak ingat istri, nggak ingat dunia, yang tidak kenal orang-orang rumah, tidak kenal presiden, tidak kenal siapapun. Itu teman-teman kayak orang asing di alam dunia ini. Allahu Akbar. Mau di depan kita siapa kek, mau yang nelpon kita siapa kek, mau ada berita apapun kek, yang mau manggil kita siapa kek, tetap kita dalam kondisi menghadap Allah. Ini yang dimaksud dengan istiqra'un wal istiftahun libabil ghuyub adalah teman-teman tuh kayak saat sholat tuh kayak bukan diri kita gitu, kayak switching. Yang tadinya kita aktif, reaktif, ya kan, terhadap hal-hal apapun, tiba-tiba teman-teman tuh kayak bukan saya ini gitu. Teman-teman kalau pengen, ibaratnya kalau kita jadi Goku nih ya, super saya itu kan harus ngecas baru jadi super saya kedua gitu. Tiba-tiba rambutnya kuning sampai rambut merah, itu sholat sebenarnya. Itu dalam Naruto tuh ngisi cakra itu sholat. Kalau bisa Sasuke-nya kayak apa namanya, mata apa namanya, mata Sharingan itu sholatnya gitu. Tiba-tiba bukan kita gitu, itu sholat. Yang tiba-tiba bukan kita, itu sholat. Yang tadinya kita reaktif, reaksional terhadap apapun, tiba-tiba kita lepas tangan tuh. Politik bodo amat, urusan nasab bodo amat, timnas kalah bodo amat, masalah presiden bodo amat, ya bukan urusan saya. Allahu Akbar. Udah tuh, masalah suami begini begitu bodo amat, masalah anak bodo amat, ya, masalah apapun itu bodo amat. Allahu Akbar. Ada Engkau yang maha mengurusi mereka semua. Sebenarnya kalau teman-teman tahu lebih mendalam tentang sholat, ya, nggak ada apa tuh, nggak ada anxiety, overthinking tuh nggak ada. Ya nggak ada tuh. Kalau kita tahu makna sholat lebih jauh lagi gitu. Bayangin loh, saat kita sholat nih, ada yang nawarin 1 miliar, cuek aja kita gitu, nggak mau ngapain, nggak boleh gitu kan, tetap gitu. Apa nggak ngeliat ke bawah. Ada yang telepon siapa, ada yang paket, nggak boleh juga, haram, bahkan batal. Misalnya kita sholat zuhur ada paket, ya, paket gitu kan. Terus kita bilang Bismillahirrahmanirrahim. Oh lagi sholat, enggak boleh itu. Ya. Tapi bodo amat itu penting, ya, bodo amat itu penting.
Serius, bodoh amat itu penting. Karena selama ini kita merasa pintar, merasa bisa ini bisa itu, bisa bisa memiliki ini gitu ya. Bodoh amat itu penting. Nah, teman-teman buka surat Al-Baqarah. Ya, buka surat Al-Baqarah ayatnya ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna, orang-orang yang beriman, bil ghaibi, kepada yang gaib, wa yuqimuna as-salata, kemudian dia mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan terhadap apa-apa yang kami rizkikan kepada mereka, yunfikun, mereka kembali menginfakkan. Jadi alladzina yu'minuna bil ghaib adalah tentang ada satu dimensi lain yang kita akses dalam dunia ini. Salah satu dengan sholat itu, teman-teman. Jadi kita sedang mengakses dunia lain tuh, saat kita sholat gitu. Saya bayangin biasanya kita tuh cengengesan, yang tadinya kita nggak serius, atau yang tadinya kita terlalu serius, yang tadinya kita terlalu over terhadap apa. Saat sholat tuh teman-teman dipaksa untuk enjoy, untuk relax, menikmati. Ada satu fase di mana teman-teman sedang tidak mengerjakan apa-apa selain sholat. Teman-teman sedang tidak melakukan perbuatan-perbuatan dunia tuh. Saat apa? Saat sholat. Jadi sholat itu kenapa amat penting sekali ya. Teman-teman bayangin deh, ya 24 jam kita melakukan perkara dunia semua. Tidur perkara dunia kan, makan perkara dunia, ngobrol sama istri perkara dunia, nyari duit apalagi perkara dunia. Tapi ada satu fase ya 10 atau 5 menit teman-teman melakukan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan dunia sama sekali. Sholat teman itu. Jadi yang dimakai sholat itu dan maka istiqra'un wal istiftahun libabil guyub. Yang kesempatan relax itu sholat teman-teman ya. Kesempatan relax itu adalah sholat. Yuk kita lihat ya satu hadis nih. Kama fil khobar, sebagaimana dijelaskan dalam satu hadis atau khobar. Innal abda, sesungguhnya seorang hamba, iza, apabila qoma, menegakkan, ila sholati, kepada sholatnya, rafa'allahu, maka Allah akan mengangkat al-hijaba, hijab, penghalang, penutup, bainahu, antara seorang hamba, wa bainahu, antara Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dibuka tuh ya. Wa wajahu biwajihi, dan akan langsung face to face bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibayangkan saat kita sholat, kata Rasulullah SAW ya, yang tadinya di luar sholat kita banyak hijabnya, banyak penghalangnya, saat kita sholat, hijab itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sayang ya, ketika hijab itu dibuka, kita malah fokus sama hal remeh. Sama apa? Sama hutang misalnya, sama kesulitan diri kita, sama suami, sama istri ya. Kata Allah, kok kamu malah nengok ke sana? Kok kamu malah nengok ke yang aku ciptakan? Kamu sudah berhadapan denganku loh. Kok kamu malah nengok ke kiri dan ke kanan? Diibaratkan ya, kita diundang sama Pak Prabowo menghadap Istana Presiden. Kita udah ketemu nih, udah dipersilahkan masuk ke kantornya, ngobrol berdua.
Terus kita malah fokus sama hiasan dindingnya, kita malah fokus sama mejanya, kita malah fokus sama dasinya yang dipakai oleh Pak Bro. Itu dasinya bagus, ini dindingnya bagus, ini bagus, wah luar biasa nih. Kira-kira apa yang terjadi itu? Ya. Ditembak sama Mayor Teddy. Jadi dalam kitab Al-Hikam itu nanti dijelaskan, tidak beradab itu lebih berat hukumannya dibandingkan melanggar peraturan. Jadi kira-kira orang kayak gini dapat apa tuh? Ya dapat apa tuh gitu. Artinya gini teman-teman ya, ketika kita sholat sebenarnya kita sedang ditangani secara personal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, face to face. Tapi kadang kita sering mangkir, sering lupa, fokus pada masalah kita. Tidak sebegitu menyenangkankah Allah? Tidak begitu pentingkah Allah? Tidak begitu pentingkah aku, wahai hambaku, sehingga engkau ingin cepat-cepat ya, bercakap-cakap denganku, lebih fokus sama handphone dan yang lain-lain sebagainya. Memang ada yang lebih perhatian dibanding aku. Memang ada yang selama ini terus-menerus mengawasi engkau selain aku. Kok kamu fokusnya malah ke sana gitu ya. Fokusnya malah ke yang lain. Emang ada yang lebih perhatian daripada aku. Emang ada yang lebih cinta dibanding aku. Emang ada yang lebih mengerti kamu. Mereka mengerti kamu saat kamu ada. Aku mengerti kamu saat engkau ada dan tiada. Nah, coba bayangin nih, teman-teman rasakan lah denyut-denyut itu tuh ya. Ya rasakan. Nah, mudah-mudahan sholat kita nanti lebih berwarna, lebih dalam gitu ya. Lebih dalam gitu. Nah teman-teman, nanti kalau udah dapet rasa itu, bahkan mau sholat aja susah. Bukan malas, bukan itu maksudnya, bukan. Teman-teman tuh kayak sholat Allah, kayak susah gitu untuk angkat tangan tuh susah. Teman-teman udah fana duluan. Allah, bukan inget dosa ya, bukan inget pahala, bukan tentang itu lagi itu, tapi tentang rasa gitu, tentang rasa. Kayak teman-teman pulang kembali kepada rumah, teman-teman di rumah nggak nyari apa-apa, nggak pengen apa-apa juga, teman-teman cuma pengen dapet merasakan denyut pulang tuh seperti itu gitu. Itu sholat tuh ada gitu. Allah sedang meniti kedalaman diri kita sendiri tuh, ya selama ini banyak kita tinggalkan kan. Jadi sholat itu tempat kita kembali kepada diri kita sendiri. Karena teman-teman saat sholat nih mengucapkan Allah, teman-teman udah gak peduli sama yang lain kan. Itu namanya tempat kita kembali pada diri kita sendiri, itu sholat sebenarnya. Haji itu masih bisa ngobrol, zakat masih bisa ngobrol, puasa masih bisa ngobrol. Sholat mah gak bisa. Teman-teman kayak itu adalah tempat khusus yang tidak bisa dimasuki oleh siapapun. Ruang privat. Jadi mihrab yang dimiliki oleh Siti Maryam, teman-teman punya. Itu sholat namanya. Nggak boleh siapapun yang masuk. Teman-teman, mihrabnya itu sholat sebenarnya. Jadi nggak boleh ada yang masuk. Suami nggak boleh masuk, anak nggak boleh masuk, ya. Hutang nggak boleh masuk, siapapun nggak boleh masuk. Ini adalah ruang antara saya dengan Allah. Teman-teman harus membuat batas suci yang biasa disimpan depan masjid itu kan, batas suci. Dan teman-teman harus punya batas suci apa? Sholat. Selain sholat,
Oke, saya terlibat dengan dunia, saya terlibat dengan orang lain, saya terlibat dengan suami, terlibat dengan istri, terlibat dengan hutang, terlibat dengan kerjaan. Itu di luar sholat. Saat sholat teman-teman bikin batas demarkasi. This is only me and God. Ini adalah ruangan yang hanya boleh dimasuki oleh Tuhan. Dan hanya bisa dimasuki oleh diri saya. Nah teman kalau bisa tuh di rumah bikin mihrab. Mihrab itu satu ruangan yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun. Ya kalau rumahnya kecil, ya bikin mihrabnya apa sholat. Ya boleh ada yang masuk kecuali saya dengan Allah. Nah, kenapa wudhu disebut wudhu nih? Wudhu itu kan wadoa, maknanya banyak. Wadoa adalah menyimpan urusan dunia, menyimpan urusan duit, menyimpan urusan utang, menyimpan masalah apapun disimpan dulu sama kita. Atau wudhu itu bagaimana memisahkan, ya, memisahkan atau melepas tuh wudhu tadi. Jadi sebelum sholat kan wudhu dulu tuh, dia melepaskan dia. Jadi kayak semacam kita bercerai dulu dengan dunia lah gitu. Dunia udah saya simpan dulu ya. Oke, nanti setelah beres sholat saya kembali lagi. Teman-teman saya kasih itu ya ini apa namanya clue-nya kalau sebelum pas wudhu nih dalam hati aja, nggak usah ngomong dilafazkan, nanti saya orang gila. Pas begitu ini nih membasuh muka, teman-teman tuh kayak ya Allah, tadi saya caper sama dunia, tadi saya caper sama makhluk, tadi saya caper sama ini sama itu sama ini sama itu. Teman-teman tuh udah ada pemaknaan tuh saat itu. Allah, sekarang saya hanya ingin menghadap wajahmu ya Allah. Yang tadinya saya menghadap makhluk, menghadap dunia, menghadap ini, menghadap. Saya udah gak peduli sama mereka semua. Saya hanya ingin peduli padamu. Jadi melepaskan kan. Terus ngomong ke dunia, ke masalah, ke makhluk. Hei dunia, hei makhluk, hei duit, hei hutang, hei semuanya, kamu diam dulu di sini. Saya mau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti hari Nabi Musa. Ketika ingin menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di Bukit Tur Sina tuh, lu nggak boleh ada yang ngelewatin garis ini ya. Ya, ini garis hanya bisa dilalui oleh saya dan saya akan bertemu dengan Tuhanmu. Kamu diam dulu di sini. Nabi Musa naik sendirian. Bukit Tur Sina itu. Bukit Tur Sina kita sholat. Kamu diam. Susah ya, nggak susah juga teman-teman ya, yang penting udah tahu ilmunya, yang penting udah tahu caranya seperti apa, bagaimana. Karena selama ini ya kita sholat ya diajarkan, diberi pemahaman hanya sebatas syariat gitu loh, dan hanya sebatas kamu harus sholat, menggugurkan kewajiban. Setelahnya ya nggak diajarkan tentang sholat secara tasawufnya seperti apa, enggak gitu. Teman-teman sudah terbiasa sholat itu dalam kacamata syariat, halal haram kalau ditinggalkan, harus dilakukan karena itu adalah wajib. Jadi sudut pandang teman-teman itu adalah sudut pandang syariat gitu loh, tidak pernah melihat behind the scan-nya. Kenapa sih saya harus sholat gitu? Karena selama ini memang kita didogma gitu, memahami sholat dengan jalur syariat itu tadi gitu. Akhirnya kita tidak meneliti lebih dalam kan gitu. Akhirnya sholat kita tidak pernah tuntas. Akhirnya kita lebih nyaman dengan amalan-amal wiridan-wiridan yang lain-lainnya itu tadi tuh gitu. Nah ini kan baru dibahas dalam maksud sholat, baru segitu. Ini masih ada 3 pertemuan lagi. Yang pertama ya, masih banyak ya kan. Itu maksud sholat tuh teman-teman, garis bawahi dan masukkan ke dalam hati kita.
Insya Allah akan kita lanjutkan nanti setelah kita ngaji di Sentul paling ya. Di Sentul pun nanti sudah ada bahas fikihnya kan gitu. Nanti untuk Senin sekarang tuh kita sudah ngaji fikih, sudah ngaji fikroh, sudah ngaji sudah zikir, ada zikirnya nanti tuh. Nanti insya Allah mudah-mudahan zikirnya sudah beres ya, udah beres. Jadi ada zikir harian, mingguan, udah komplit. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Monggo silahkan teman-teman.